Buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara mendaftarkan bisnis makanan rumahan ke Shopee Food, video ini pas banget. Di episode kali ini, Mimin akan membahas persyaratan terbaru mengenai cara mendaftar sebagai merchant di Shopee Food. Ini penting untuk dibahas karena persyaratan yang sekarang lebih ringan loh daripada tahun lalu. Di video ini saya juga akan berbagi daerah mana saja yang sudah di-cover oleh Shopee Food, berapa lama proses pendaftarannya, dan kalian bisa follow up kemana kalau tidak ada kabar. Mau tahu gimana detailnya? Sebelum kita membahas detailnya, jangan lupa untuk subscribe dan like karena channel ini membahas berbagai cara untuk mendapatkan uang tambahan. Mampir juga dong ke channel kami yang lain. Ada tentang bisnis kuliner, K-pop, lifestyle, religi, reaction channel, dan sebagainya. Dan kalau teman-teman mau tahu gimana caranya untuk dapat uang tanpa kerja, silakan klik link di deskripsi untuk belajar investasi di Bibit. Dan masukkan kode ekstra untuk dapat welcome cashback Rp25.000. Ada pilihan syariahnya juga loh. Oke, yuk lanjut lagi nonton videonya. Selamat menonton. Shopee sekarang bukan cuma marketplace untuk jualan barang doang. Shopee juga menghadirkan layanan food delivery yang dinamakan Shopee Food. Meskipun pada saat ini Shopee Food masih relatif lebih kecil daripada GrabFood dan GoFood, tapi Shopee Food tetap memiliki pangsa pasar sendiri karena banyaknya diskon makanan dan minuman, serta ada juga voucher gratis ongkos kirim tanpa minimal pembelian. Selain itu, komisi 20% yang dikutip oleh Shopee Food ini relatif lebih rendah daripada kalau kalian jualan di GrabFood atau di GoFood. Makanya, buat teman-teman yang berjualan makanan atau minuman, tidak ada salahnya mempertimbangkan untuk jualan lewat Shopee Food supaya semakin banyak orderan. Sebagai catatan, Shopee Food diperuntukkan untuk dagang makanan dan minuman yang siap saji. Jadi misalnya nih, kalau kalian mau jual beras karungan, maka yang lebih pas adalah jualan di Shopee Marketplace tapi bukan di Shopee Food-nya. Sebelum saya membahas cara daftarnya, mari kita bahas dulu saat ini Shopee Food sudah ada di kota mana saja. Berikut adalah daftar kota-kota yang di-cover oleh Shopee Food. Silakan teman-teman bisa pause videonya ya kalau butuh listnya. Lumayanlah kalau dibandingkan dengan tahun lalu, sekarang daftar kotanya sudah semakin banyak. Oke, sekarang mari kita bahas bagaimana cara mendaftar sebagai merchant Shopee Food. Sebagai catatan, untuk bisnis perseorangan atau individu dan bisnis yang terdaftar di badan hukum, syaratnya sedikit berbeda. Untuk bisnis rumahan atau perorangan, persyaratannya untungnya jauh lebih sederhana. Untuk daftar, silakan isi form online berikut. Linknya ada di deskripsi ya. Pada bagian awal, kalian ditanya informasi dasar mengenai bisnis kalian, seperti nama bisnis. Sebagai catatan, untuk nama bisnisnya, kalian tidak boleh menggunakan karakter simbol. Selanjutnya, silakan isi nama pemilik. Nah, namanya ini harus sama persis seperti KTP, formulir registrasi merchant, dan juga buku tabungan ya guys. Ejaannya pun harusnya sama. Selanjutnya, kalian akan diminta untuk mengisi alamat email dan juga nomor telepon aktif. Terus mereka juga nanya, tahu dari mana link pendaftaran merchant Shopee Food ini? Selanjutnya, silakan tulis alamat merchant yang harus lengkap dengan nomor rumah, RT RW, kelurahan, dan kecamatannya. Untuk kota, kabupaten, dan provinsi, ada kolom yang terpisah. Kalian perlu milih di drop down karena pada saat ini coveragenya Shopee Food masih terbatas. Kalau tempat kalian tidak ada di daftarnya, berarti kota kalian belum di cover oleh Shopee Food. Selanjutnya, silakan isi bentuk badan usaha. Kalau usahanya makanan rumahan, tentunya pilih perseorangan. Selanjutnya, berikut adalah dokumen yang perlu kalian upload. Yang pertama adalah formulir registrasi merchant yang sudah diisi dan ditandatangani dan harus dalam bentuk format PDF. Selanjutnya, kalian juga diminta untuk menandatangani surat perjanjian kerjasama dan diuploadnya juga dalam bentuk PDF. Kemudian, silakan kalian isi lembar informasi merchant, tapi yang ini formatnya Excel. Untuk formulir-formulirnya, silakan klik link Mimin di deskripsi ya. Selanjutnya,
Kalian juga akan diminta untuk memberikan foto kartu identitas berupa KTP. Yang menarik, pihak Shopee secara spesifik mengatakan KTP-nya harus difoto, nggak boleh di-scan atau fotokopi. Formatnya sendiri boleh JPEG, JPG, PNG, atau PDF. Foto KTP-nya juga harus utuh alias tidak terpotong, dan semua informasinya masih harus bisa dibaca. Berikut adalah contoh foto KTP yang sesuai dengan persyaratannya Shopee Food. By the way, nama yang ada di KTP harus sama dengan yang ada di formulir registrasi merchant ya. Kalian tidak boleh pinjam KTP orang lain, meskipun itu suami, istri, ataupun orang tua kalian sendiri. Selanjutnya, kalian juga perlu mengupload foto halaman depan buku tabungan. Nama pemilik rekening harus sama dengan formulir registrasi merchant dan juga KTP-nya. Sekali lagi, untuk yang ini pun mereka mintanya foto, tidak boleh hasil scan ataupun fotokopi. Di sana harus terlihat nama, nomor rekening, nama bank, dan juga logo banknya. Berikut adalah contoh foto buku tabungan yang sesuai dengan permintaannya Shopee Food. Mimin udah bisa nebak nih, pasti ada sebagian yang mau nanya, "Mbak, kalau saya pakai rekening tabungan online yang nggak punya buku, gimana ya?" Kalau menurut saya, kalian bisa mencoba melampirkan screenshot dari dashboard rekening online kalian itu. Yang penting harus terlihat nama pemilik rekening, nomor rekeningnya, nama bank, serta logo bank tersebut. Selanjutnya, kalian perlu mengupload foto-foto menu yang mau Anda jual. By the way, nama file fotonya harus sesuai dengan nama menunya ya. Jadi kalau fotonya nasi goreng, nama filenya juga harus nasi goreng. Formatnya sendiri adalah JPEG, JPG, atau PNG. Pihak Shopee Food juga meminta kalian mengupload foto bisnis kalian. Kalau bisnis rumahan, ya silakan difoto aja depan rumahnya. Ini dimaksudkan supaya nanti driver yang menjemput makanan bisa yakin bahwa itu rumah Anda. Pastikan fotonya jelas, tidak terpotong, dan menampilkan keseluruhan tampak bisnis Anda. Di sini pihak Shopee Food tidak menyebutkan tentang spanduk ya teman-teman. Kalau bisnis Anda punya tempat duduk di dalam, silakan upload juga foto tempat makan bagian dalam. Kalau kalian masih bingung, berikut adalah contoh-contoh yang sudah disetujui oleh Shopee Food. Semua attachment yang Mimin sebutkan di atas, ukuran filenya masing-masing harus di bawah 25 MB. Terakhir, kalian juga perlu mencentang kolom deklarasi persetujuan merchant secara online. Abis gitu tinggal tekan tombol kirim. Udah deh, aplikasi Anda akan direview oleh tim Shopee Food. By the way, sebelumnya sempat terjadi kebingungan apakah bisnis rumahan diminta memberikan SPPKP untuk daftar. Blunder ini sebenarnya dikarenakan websitenya Shopee Food sendiri menuliskan bahwa bisnis makanan rumahan butuh SPPKP. Padahal untuk mendapatkan izin tersebut, sebuah bisnis perlu punya omset minimal 4,8 miliar per tahun. Kalau bisnis rumahan ya nggak segitulah. Tapi untungnya, di formulir pendaftaran online Shopee yang terbaru, sekarang bisnis rumahan sudah tidak diminta SPPKP lagi. Itu hanya merupakan persyaratan untuk bisnis restoran yang sudah mapan. Mengenai waktu proses aplikasi, menurut website mereka, kalau semua dokumennya sudah lengkap, kira-kira sekitar 20 hari kerja. Anda disarankan untuk mengecek email secara berkala karena update status pendaftaran biasanya diberikan lewat email. Kalau nggak ada di inbox, coba silakan cek di folder spam, siapa tahu masuk ke sana. Kalau sudah lebih dari 20 hari kerja dan masih belum ada kabar juga, kalian bisa follow up ke customer service-nya Shopee di nomor berikut. Kalau teman-teman masih punya pertanyaan tentang cara daftar merchant Shopee Food, silakan tulis komennya di bawah. Kalau teman-teman ingin tahu cara-cara lain untuk mendapatkan uang tambahan, silakan mampir ke channel saya dan klik berbagai link yang ada di deskripsi. Jangan lupa juga untuk subscribe ya. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari uang tambahan. Bye-bye!